Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirsten Dinata dari program studi S2 Teknik Sipil Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas keempat saya di mata kuliah Metode Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Dewi Handayani dengan judul Perbandingan Metode Cost Benefit Analysis dan Plus Minus Implication Analysis dalam pengambilan keputusan pengadaan aset di suatu perusahaan. Dalam tugas ini, referensi yang saya gunakan berasal dari skripsi yang berjudul Cost Benefit Analysis atau CBA dalam pengadaan aset pada CVC antar Trans yang ditulis oleh Yolanda Widya Kristia Yoeli dan diterbitkan oleh Universitas Dinamika di tahun 2022. Adapun hal yang melatar belakangi plan tersebut diantaranya adalah yang pertama, CVC antar Trans merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik yang mempunyai beberapa armada truk sebagai moda transportasi pengangkutan barang, mesin, dan lain-lain di Pulau Jawa. Dari kegiatan perusahaan tersebut, didapatkan grafik penjualan perusahaan yang mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Akan tetapi, terbatasnya armada truk dengan kapasitas 5 ton yang hanya mempunyai 2 unit saja, tingginya permintaan konsumen, hingga usia kendaraan yang sudah tua mengakibatkan tingkat overcapacity yang lebih dari 40% dibandingkan dengan total penjualan dan armada perusahaan. Adapun alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan sewa kendaraan untuk memenuhi target penjualan. Akan tetapi, terjadi peningkatan biaya sewa dari tahun ke tahun yang mengakibatkan beban pada siklus keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berencana untuk membeli armada truk baru. Berdasarkan hal tersebut, penulis sebelumnya mencoba menganalisis mengenai kelebihan dan kekurangan dalam opsi membeli truk baru dibandingkan dengan menyewa truk. Adapun tujuan dari karya tulis sebelumnya yaitu menganalisis hasil pengambilan keputusan berdasarkan cost benefit analysis, sedangkan dalam presentasi kali ini akan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode plus minus implication. Sebelum melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu kita wajib mengetahui definisi dari metode yang sebelumnya. Yang pertama adalah metode CBA atau cost benefit analysis yang diartikan sebagai teknik pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat terkait alternatif keputusan yang dilakukan. Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menilai kelaikan suatu proyek atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Terdapat 5 langkah dalam analisis ini yang terdiri dari define problem, identify cost and benefit, quantify cost and benefit, compare alternatif, dan terakhir yaitu perform sensitivity. Selanjutnya yaitu definisi plus minus implication analysis atau PMI yang didefinisikan sebagai teknik pengambilan keputusan dengan menimbang nilai positif, negatif, beserta implikasinya dari suatu pilihan, solusi, atau tindakan. Terdapat alur penggunaan teknik ini yang terdiri dari yang pertama, define problem, yang kedua, membuat tabel dengan kolom plus, minus, dan implikasi, menulis seluruh konsekuensi positif negatif suatu pilihan, menulis seluruh implikasi pilihan yang diambil baik negatif maupun positif, yang kelima yaitu menentukan nilai secara subjektif, dan yang terakhir yaitu menjumlahkan nilai tersebut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan mengenai cost benefit analysis pada penelitian sebelumnya. Adapun data-data yang digunakan untuk cost benefit analysis pada penelitian sebelumnya yang terdiri dari data laporan laba rugi dan data non keuangan yang digunakan sebagai masukan. Setelah itu dilakukan pengidentifikasian dan penghitungan akuntansi diferensial dengan luaran perhitungan penjualan, biaya-biaya, dan manfaat yang terjadi dari setiap alternatif. Melakukan alternatif analisis biaya dan manfaat dari setiap alternatif dan membandingkan biaya tetap dengan biaya-biaya yang terjadi di luar transaksi keuangan. Melakukan perhitungan cost benefit dengan 3 metode. Yang pertama net present value, internal rate of return, dan payback period. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai net present value atau NPV. NPV sendiri merupakan selisih nilai sekarang dengan cash inflow dengan cash outflow dari suatu proyek. Rumus NPV dituliskan sebagai berikut. Jika NPV lebih dari 0, maka usulan proyek tersebut diterima. Namun, jika NPV kurang dari 0, maka usulan proyek tersebut ditolak. Yang selanjutnya yaitu Internet Rate of Return atau IRR yang merupakan tingkat pengembalian yang menghasilkan NPV arus kas masuk sama dengan arus NPV keluar. IRR sendiri memiliki rumus sebagai berikut. IRR sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang diinginkan, maka proyek tersebut diterima. Namun jika sebaliknya, maka proyek tersebut ditolak.
Yang terakhir yaitu payback period atau PP yang digunakan untuk mengetahui berapa lama pengembalian biaya investasi dengan menggunakan arus bersih yang dihitung melalui persamaan berikut. Apabila PP lebih kecil dibandingkan target kembalian investasi, maka proyek investasi tersebut layak untuk dijalankan. Namun jika sebaliknya, maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya, tahap CBA ini dimulai dengan pengidentifikasian komponen-komponen cost dan benefit dari kedua opsi yang dipilih. Didapatkan cost opsi membeli truk sebesar 98 juta sekian dan komponen benefitnya sebesar 292 juta sekian. Sedangkan untuk opsi penyewa truk didapatkan hasil komponen cost sebesar 202 juta sekian dan benefitnya hanya 224 juta sekian. Selanjutnya, menghitung akuntansi diferensial dari kedua opsi yang dipilih, didapatkan opsi menyewa truk menghasilkan diferensiasi 202 juta sekian dan sedangkan pembelian truk sebesar 170 juta sekian. Dari hasil tersebut dapat dihitung diferensial cost-nya, yaitu adalah sebesar 25.503.996 juta rupiah. Selanjutnya menghitung nilai NPV dari setiap alternatif opsi. Di slide ini adalah perhitungan NPV untuk opsi pembeli truk. Berdasarkan hasil perhitungan, jika perusahaan berinvestasi sebesar 415 juta dalam kurun waktu 5 tahun dengan suku bunga 5,33%, maka investasi tersebut bernilai 238.136.630 rupiah dan alternatif ini layak untuk dijalankan karena NPV-nya lebih dari nol. Dan di saat ini adalah perhitungan NPV untuk opsi menyewa truk berdasarkan hasil perhitungan. Jika perusahaan menyewa truk kepada pihak ketiga, maka memperoleh hasil 100.622.550 rupiah. Dan alternatif ini juga layak untuk dijalankan karena NPV lebih dari nol. Selanjutnya yaitu perhitungan payback period yang hanya dapat dilakukan pada opsi membeli truk dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, maka investasi yang dialokasikan sebesar 415 juta akan kembali dalam kurun waktu 3 tahun 3 bulan. Perhitungan internet rate of return digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi dengan menunjukkan diskon rate atau tingkat keuntungan dari investasi yang menghasilkan LTV sama dengan nol. Dengan alternatif investasi membeli truk dengan cara kredit selama 5 tahun dengan suku bunga 5,3%, maka nilai IRR dapat dihitung sebagai berikut dan didapatkan hasil IRR 4,2136. Hasil IRR tersebut masuk ke dalam IRR 6% sehingga opsi membeli truk layak untuk dijalankan. Langkah terakhir yaitu membandingkan hasil kedua alternatif menjadi seperti yang ada di tabel berikut ini. Sehingga dalam kesimpulannya, penulis sebelumnya menyarankan untuk melakukan pembelian armada truk baru secara kredit. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai PMI analisis. Identifikasi komponen analisis PMI dapat berupa hasil diskusi atau sumber sekunder lainnya yang terkait permasalahan diangkat. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber sekunder yang menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan antara membeli dengan menyewa truk. Adapun sumber yang digunakan adalah yang berasal dari www.delivery.com. Selanjutnya yaitu pembuatan kolom dalam PMI dilakukan untuk masing-masing opsi. Dalam saat ini adalah opsi membeli truk yang mendapatkan poin plus sebesar 2 plus 23, di kolom minusnya mendapatkan poin minus 16 dan di kolom implikasinya mendapatkan plus 20 sehingga didapatkan poin akhir sebesar plus 27. Di slide selanjutnya yaitu opsi menyewa truk yang mendapatkan poin plus 21 minus 8 dan implikasinya sebesar plus 3 sehingga didapatkan poin akhir plus 16. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan tersebut, hasil analisis dengan membeli truk sebesar 27 poin, sedangkan dalam opsi menyewa truk mendapatkan 16 poin, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi membeli truk dapat dipilih sebagai keputusan dalam penambahan aset di perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis kedua metode tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa opsi membeli truk merupakan hasil opsi yang paling menguntungkan bagi perusahaan, meskipun harus membeli secara kredit. Namun secara umum dapat dijabarkan kelebihan dan kelemahan penggunaan masing-masing metode analisis tersebut yang terdiri dari sebagai berikut. Untuk aspek definisi, CBA lebih menekankan ke perhitungan secara ekonomi dalam pengambilan keputusan, sedangkan PMI pertimbangan subjektif. Yang kedua yaitu aspek kelebihan, CBA lebih menggunakan perhitungan kuantitatif dan lebih cocok untuk digunakan untuk evaluasi proyek besar. Sedangkan PMI mencakup lebih dari sekedar keuntungan dan kerugian finansial secara sederhana dan cepat diterapkan. Yang ketiga yaitu aspek kekurangan, CBA cenderung membutuhkan banyak data
dan perhitungan, sedangkan PMI tidak memberikan hasil yang kuantitatif dan bisa menjadi terlalu subjektif. Yang keempat yaitu cakupan untuk CBA biasa digunakan untuk keputusan bisnis, sedangkan PMI hanya untuk digunakan analisa pribadi. Yang kelima, pengukuran CBA menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan PMI menggunakan kualitatif. Yang keenam yaitu waktu dan sumber daya. CBA lebih banyak membutuhkan waktu dan sumber daya untuk melakukan perhitungan, sedangkan PMI tidak. Yang ketujuh, pengambilan keputusan CBA lebih menghasilkan keputusan yang objektif, sedangkan PMI lebih cocok untuk pengambilan keputusan non material. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.